Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang nanti mungkin akan menonton video kita. Di sini kita dari kelompok 5 akan yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Regan Bahtiar, dan teman saya ada Nanda Khairia, ada Putri Aulia Salsa, dan Ramasuti Putri Salsabila. Kami akan mempresentasi bagaimana pengaruh Instagram terhadap variasi bahasa pada remaja di berbagai kalangan masyarakat. Kajian sosiolinguistik. Dan tentu saja untuk slide selanjutnya akan dijelaskan pada Putri Aulia Salsa. Baik, saya Putri Aulia Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengaruh Instagram terhadap variasi bahasa pada remaja di berbagai kalangan masyarakat, khususnya remaja, dalam kajian sosiolinguistik. Bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa menjadi alat yang paling efektif dalam setiap aktivitas komunikasi. Setiap manusia memerlukan bahasa agar dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dalam pemakaiannya pada media sosial, salah satunya Instagram. Bahasa menjadi sangat bervariasi. Keragaman bahasa sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan komunikasi. Seiring majunya peradaban manusia, terutama di dalam media sosial Instagram, banyak cara yang dipilih pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Bahkan pilihan cara komunikasi tidak hanya semakin beragam, tetapi juga semakin canggih pada remaja di kalangan masyarakat ini, sehingga menimbulkan banyaknya pengaruh, baik itu positif maupun itu negatif, dalam penggunaan bahasa di dalam jejaring media sosial, khususnya Instagram. Maka dari itu, yang kita tahu pasti banyak sekali berbagai media sosial, khususnya Instagram, yang menjamur dan menjadi salah satu wadah interaksi secara tidak langsung, yang sering memunculkan berbagai variasi dan ragam bahasa yang terjadi di kalangan remaja sekarang ini. Dan dari sosiolinguistik sendiri, pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa itu perlu dipelajari lebih dalam. Dan di sini kita mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum yaitu bahwasanya untuk mengetahui pengaruh media sosial, terutama dalam bentuk Instagram, terhadap variasi bahasa dan sosiolinguistik pada remaja di berbagai kalangan masyarakat. Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana media sosial ini dapat mempengaruhi tata bahasa seseorang, khususnya di berbagai kalangan remaja. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui dampak positif ataupun negatif dari media sosial, khususnya Instagram ini, terhadap variasi bahasa sosiolinguistik remaja dari berbagai kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab dari adanya perubahan terhadap ragam bahasa sosiolinguistik remaja di berbagai kalangan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu adalah ada manfaat. Yang pertama yaitu dapat mengetahui bagaimana sosiolinguistik remaja bagi yang sering bermain media sosial, khususnya Instagram. Yang kedua yaitu membuat pihak yang menjadi tujuan penelitian dapat lebih mudah memahami tujuan dan pengertian dari penelitian ini. Dan yang ketiga yaitu untuk mempublikasikan kepada khalayak bahwa sosiolinguistik ini sangat berperan dalam perkembangan bahasa seseorang. Semua yang ditargetkan. Linguistik untuk tujuan pendidikan bagi masyarakat. Dan kemudian targetnya penyesuaian isi dengan kebutuhan sosiolinguistik bagi masyarakat. Yang kedua, format yang akan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan nyata sosiolinguistik.
Dan yang ketiga, ada pelaksanaan atau tata cara pembelajaran yang akan disesuaikan juga untuk sosiolinguistik dalam sosial media atau Instagram. Dan metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri kita menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana metode ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif. Apa itu penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif sendiri adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit. Ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian. Dan untuk penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna itu atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber. Teknik pengumpulan data juga bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya penuh atau banyak ya. Di sini peran peneliti adalah sebagai pengumpul data utama. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya itu akan dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah, yaitu kita harus mencari atau mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari penelitian yang akan kita laksanakan dan mencari juga tujuannya. Dan yang kedua yaitu ada kerangka teoritik, yaitu keperpustakaan. Keperpustakaan yang dimaksud ialah mencari sumber. Salah satunya yaitu dari media sosial, yaitu kita menggunakannya dengan media sosial Instagram. Dan yang ketiga ada menentukan metodologi. Menentukan metodologi penelitian. Jadi setelah kita mencari latar belakang tujuan dan keperpustakaan, selanjutnya kita menentukan metodologi apa yang digunakan dalam kegiatan kita tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada analisis data, yaitu ada pengumpulan data dan menganalisisnya. Kita mengumpulkan data, mengumpulkan di Instagram, selanjutnya habis dikumpulkan, kita selanjutnya menganalisis datanya tersebut. Dan yang kelima ada kesimpulan, yaitu artinya kita menarik kesimpulan dari semua yang telah kita kumpulkan, kita analisis, akhirnya kita tarik kesimpulan dari yang telah kita dapatkan. Dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan yaitu yang pertama observasi. Observasi terdiri ada dua bagian, yaitu observasi partisipan observation dan yang kedua ada non-partisipan observation. Yang kita gunakan yaitu yang non-partisipan observation-nya, yaitu kita menggunakannya tidak menggunakan tatap muka langsung, tapi kita menggunakan sosial media, yaitu Instagram. Dan yang kedua yaitu metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Kita menggunakan itu karena cara memberi
suatu pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Slide ini merupakan pembahasan dari penelitian yang rencananya akan kami lakukan. Pertama, kita dapat melihat dari slide yang tengah. Ini data-data ini kami ambil dari akun Instagram artis, influencer, dan juga pengusaha serta rakyat biasa. Kita lihat yang tengah ada Instagram dari seorang artis influencer Raffi Ahmad yang menuliskan alhamdulillah vaksin, kemudian menambahkan emoticon love, semangat semuanya 2021, ayo vaksin, jangan takut vaksin. Dari postingan tersebut kita lihat ada sebelah kanan dan sebelah kiri dua bagian berbeda. Ya, sebelah kiri kita lihat ada Tung Desem Waringin. Ini merupakan seorang ahli mungkin ekonomi juga dan juga seorang pebisnis terkenal. Kemudian bawahnya ada Mrs. Ayu Dewi, ia merupakan seorang artis. Dari komentar mereka berdua dapat kita lihat, semoga pandemi segera berlalu. Nah, ini sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia yang tepat ya. Tidak ada perubahan-perubahan dalam kalimatnya, dalam pembentukan katanya. Kemudian bawahnya ada, dan Indonesia bangkit maju. Amin. Itu merupakan sebuah pengharapan dari beliau. Kemudian bawahnya dapat kita lihat, Bismillah semua sehat, Indonesia sehat kuat. Nah, dalam postingannya Mrs. Ayu Dewi ini dapat kita lihat bahwa terjadi yang namanya elipsis dalam postingan yang ia buat. Elipsis itu apa? Elipsis itu penghilangan salah satu unsur kalimat. Ia sepertinya menghilangkan unsur kata dan di setelah kata sehat dan kuat harusnya mungkin. Indonesia sehat dan kuat. Di situ dia hilangkan. Jadi hanya Indonesia sehat kuat gitu. Kemudian dapat kita lihat beralih ke postingan yang ada di sebelah kanan. Yang paling atas, dapat bubur kacang sama biskuit gak, A? Kemudian bawahnya, mantap AA Raffi. Bawahnya lagi, alhamdulillah sudah diwakilkan AA seluruh anak muda Indonesia. Aku mah nggak akan divaksin, A, hatur nuhun. Nah, dari postingan yang sebelah kanan ini dapat kita lihat perbedaannya ya dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini, kalau dalam sosiolinguistik, dari sebuah teori dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, pengguna bahasa itu sering atau cenderung menuliskan kata sebagaimana yang dilafalkan. Itu biasa disebut not speak atau pronunciation. Pronunciation ini menulis dan pronunciation pelafalan. Jadi istilah ini merujuk pada bukan pada struktur kalimatnya, namun pada penulisan kata-katanya dan frasa-frasa yang mereka tuliskan di media sosial tersebut. Fenomena ini muncul menjadi variasi bahasa yang khas. Nah, di sini kita lihat ada contohnya zeroisasi kata ga. Zeroisasi itu artinya apa? Penghilangkan bagian-bagian huruf, entah itu di depan kata, di akhir kata, atau di tengah kata ada huruf yang dihilangkan. Nah, kata ga itu kan harusnya ditulis dengan dalam bahasa Indonesia itu enggak kan gitu, atau tidak gitu kan dalam bahasa yang bakunya lagi. Nah, dia hanya menuliskan enggak, jadi terjadi zeroisasi dalam ketikan tersebut. Kemudian bawahnya dapat kita lihat perubahan leksikal. Perubahan leksikal itu perubahan makna katanya ya. Di situ tertulis AA. Sebenarnya AA ini kalau misalnya di bahasa Sunda kan berarti kakak ya, kakak laki-laki gitu. Mungkin maksudnya ya kakak ya kalau bisa ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi mungkin karena mereka punya kultur berbahasa Sunda yang kuat dari ketiga orang yang berkomentar tersebut, jadi mereka menggunakan AA gitu. Terjadi perubahan leksikal di sini. Kemudian bawahnya dapat kita lihat lagi, ada perubahan grafi. Nah, perubahan grafi ini perubahan huruf-huruf yang berganti-ganti. Nah, itu contohnya pada kata dapat, D-A-P-E-T, harusnya bukan dapat tapi dapat, mendapatkan sesuatu gitu kan. Kemudian ada di kata mantab, pakai B. Nah, kalau penulisan yang benar itu katanya harusnya mantap, pakai P. Nah, itu terjadi perubahan grafi pada penulisan mereka. Ya, seperti anak muda sekarang lah. Kalau dilihat fenomena sekarang, banyak orang
menuliskan kata-katanya yang tidak sesuai dengan penulisan yang baik, tidak sesuai dengan ejaan yang seharusnya, atau penyingkatan kata-katanya tidak pas gitu. Kemudian dapat kita lihat adanya mixing kode dalam postingan yang sebelah kanan. Mixing kode itu apa? Mixing kode itu pencampuran dari dua bahasa. Nah, ini biasanya memang milenial sekali, atau ya banyak orang yang biasanya menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa kedua mereka. Biasanya entah itu ada yang bahasa Inggris atau ada yang bahasa daerah. Kalau kita lihat di sini, dominan ke bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Seperti pada kata bubur kacang hijau sama biskuit nggak A. Nah, A itu kan tadi bahasa Sunda ya, artinya kakak. Kemudian aku mah, nah itu aku mah, itu biasanya mah itu kan kata-kata yang bukan hanya ya, mungkin kebanyakan memang digunakan oleh orang-orang yang berasal dari daerah-daerah Sunda gitu kan. Aku mah nggak akan vaksin, hatur nuhun. Nah, dia menggunakan kata hatur nuhun, bukan terima kasih, bukan mungkin thank you gitu. Hatur nuhun. Jadi dia menggunakan mixing kode antara bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Seperti itu. Bahasa itu baik sebagai sarana maupun pesan. Jadi kesimpulan di sini, bahasa itu memang baik sebagai sarana maupun pesan, yang merupakan cerminan dari perilaku sosial khas dan mendasar, yang juga merupakan bagian dari substansi budaya suatu masyarakat, kelompok tertentu, serta sarana untuk ekspresi diri dari individu atau masyarakat tersebut. Jadi dengan kata lain, bahasa itu membentuk pribadi mereka gitu, menjadikan alat sekaligus wadah bagi seorang untuk mengekspresikan diri, membentuk identitas diri mereka, seperti itu. Kemudian sesuai dengan teori, penggunaan bahasa-bahasa pergaulan, variasi model, huruf atau kombinasi huruf dan angka untuk memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa tersebut adalah orang yang mengikuti perkembangan bahasa, atau biasanya disebut orang gaul ya dalam tanda kutip. Terus penggunaan tadi kok mixing kode banyak sekali yang digunakan oleh orang-orang milenial, terutama di media sosial, khususnya Instagram. Penggunaan mixing kode itu biasanya mereka gunakan untuk menjelaskan bahwa pelaku komunikasi adalah seorang yang bilingual, bahkan multilingual. Jadi dia mengerti banyak bahasa begitu kan, sesuai dengan kenyataan tadi. Kemudian penggunaan emoticon, stiker atau juga meme, itu mereka gunakan untuk memperkenalkan bahwa pengguna bahasa adalah orang yang mengikuti perkembangan teknologi yang berasal dari grafis stiker gitu, untuk mengekspresikan apa yang sedang mereka rasakan gitu. Dan juga untuk mengekspresikan rasa humor, biasanya untuk stiker-stiker yang tertawa, menangis. Dan biasanya pelanggaran aturan bahasa itu menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola aturan-aturan dalam bahasa gitu kan, sumber bahasa yang dimiliki untuk biasanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya menciptakan humor-humor. Jadi mereka menciptakan suatu bahasa seperti yang kemarin sempat viral itu, yang kata anjay itu mempunyai ternyata banyak definisi tertentu. Jadi kami melakukan penelitian ini juga diikuti dengan kuesioner yang mungkin akan dibagikan kepada para pengguna media sosial. Jadi akan terlihat seperti apa sosial kultur dalam bermedia sosial dari hasil penelitian kami. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih pada teman-teman, pada Nanda, Putri, dan Pram, karena telah membantu menjelaskan serta mempresentasikan materi yang kita bawakan hari ini. Dan kesalahannya, mungkin juga bisa like video ini dan berikan komentar dan serta saran agar ini juga bisa menjadi patokan agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan sekian dari